Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi di video kali ini saya akan memberi kalian edukasi materi tentang apa sih itu roket amatir. Ya. Jadi biasanya kalau kalian lihat roket amatir itu bisa dijumpai oleh para mahasiswa, murid-murid ya. Dia membuat eksperimen sehingga dia membuat roket yang biasa disebut roket amatir. Tapi mungkin kalian di sini masuk, kalian tidak tahu apa sih itu roket amatir. So di video kali ini saya akan mengajari kalian tentang hal itu. Oke, langsung saja kita ke presentasinya. Untuk memahami apa itu roket amatir, ya, kita perlu mengetahui dulu jenis-jenis roket yang ada di dunia ini, kan? Jadi kalau di video ini itu jenis-jenis roket terbagi menjadi tiga. Jadi saya buat level-levelnya aja ya. Jadi pertama itu ada roket amatir. Ya, roket amatir itu dibuat oleh pelajar, mahasiswa atau mungkin para penggemarnya. Biasanya juga ukurannya kecil. Dan yang terpenting, roket amatir itu tujuannya untuk edukasi, untuk belajar saja, dan juga eksperimen kecil lah. Ya kan? Sudah paham ya untuk roket amatir? Lanjut, jenis kedua. Jenis kedua itu roket sounding. Roket sounding itu lebih ke riset ilmiah, yang dimana ini akan terbang ke luar angkasa dan mengambil data-data di luar angkasa. Tapi dia tidak sampai orbit ya. Dia tidak sampai orbit. Dia hanya menyentuh sedikit luar angkasa lalu diambil semua data-data. Dan roket sounding ini itu dibuat oleh pakar. Tadinya roket amatir dibuat oleh murid-murid, tapi kalau roket sounding itu dibuat oleh para pakar, oleh para ahli lah, ya kan? Dan juga tujuannya beda. Tujuannya untuk mengambil data-data yang dimana nanti bakal dijadikan riset ilmiahnya ya. Beda sama roket amatir, tujuannya untuk ya edukasi saja, untuk belajar saja. Oke, kita lanjut ke jenis yang ketiga, yaitu roket orbital. Jadi roket orbital itu tujuannya membawa muatan ke luar angkasa. Jadi roket orbital ini kalau kalian tahu ya, ini yang selalu kita lihat di TV. Ya, selalu kita lihat di berita-berita ya kan, atau mungkin baru-baru kali ini ada roket Satria 1 Satria 1 mungkin ya, bukan roket sih tapi satelit milik Indonesia yang diterbangkan menggunakan roket SpaceX. Nah, roket itu disebut roket orbital karena tujuannya untuk membawa muatan. Muatannya apa aja? Muatannya bisa barang, bisa manusia, ya kan? Atau mungkin yang dulu pernah roket membawa manusia ke bulan. Ya. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar ya, betul. Perusahaan besar. Jadi ada NASA, ya kan? Ya, kita tahu, atau mungkin SpaceX, atau mungkin Blue Origin dan segala macam. Ya kan? Jadi kita bisa tahu ya, jenis-jenis kita sudah tahu sekarang ya. Jadi ada 3 level. Level paling rendah dulu lah, pelajar, amatir lah, ya kan? Roket amatir. Terus naik tingkat sedikit, roket sounding, ya kan? Dan naik tingkat paling tinggi, roket orbital, ya kan? Jadi kita sudah tahu jenis-jenis roket. Dan yang di video ini ya kita perlu perdalami adalah roket amatir. Ya karena memang kita masih pemula lah, misalnya ya kan, roket amatir itu untuk pemula. Jadi kita perlu mendalami apa sih itu roket amatir. Jadi kita langsung masuk ke inti dalamnya roket amatir ya. Kita masuk ya. Oke, kita masuk. Nah, di sini kita perlu mengetahui apa itu roket amatir, pengertian dari roket amatir. Nah, supaya kalian gampang ingat ya, kalian pahamnya begini aja deh. Roket amatir itu dibuat sendiri. Ya, bisa jadi dibuat oleh pelajar, dibuat oleh mahasiswa, atau mungkin dibuat oleh orang-orang yang memang suka di bidang roket, eksperimen lah gitu. Seperti yang ada di gambar Bapak ini ya kan. Ini pasti dia hobinya suka buat roket. Jadi dia masuk ke tingkat roket amatir. Dan roket ini dibuat bukan untuk militer. Jadi dia tidak ada sangkut pautnya ke hal lain. Dia hanya untuk pelajar. Ya kan? Oke, sudah paham sini ya? Pelajar untuk belajar, untuk penelitian kecil, dan juga untuk lomba. Paling sering untuk edukasi sekolah dan juga untuk lomba ya. Baik. Kita sudah tahu ya apa itu roket. Jadi simpelnya aja itu dibuat sendiri dan biasanya dibuat oleh para murid-murid ya. Baik, kita sudah paham apa itu jenis-jenis roket, apa itu pengertian ya roket amatir. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri roket amatir. Jadi kita perlu mengetahui ciri-ciri roket amatir. Kita perlu mengenal lebih dekat apa itu roket amatir. Jadi jangan sampai kalian nggak bisa bedain mana rudal, mana roket amatir ya kan? Karena hampir aja
ukurannya hampir sama ya. Baik, ciri-ciri pertama, ukurannya roket amatir itu lebih kecil ya, sudah pasti. Dan biasanya batasnya itu sampai 1 meter doang, paling tinggi itu 1 meter panjangnya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan 2 meter itu bukan roket amatir. Bisa aja dia aja ada roket amatir yang panjangnya 2 meter. Baik, lanjut. Ciri-ciri kedua, bahannya sederhana. Bahannya sederhana maksudnya roketnya ini itu dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah kita dapati. Biasanya apa? Pipa, ya kan? Atau mungkin kertas seperti yang saya punya ini. Nah, kalau yang saya punya ini adalah kertas, buatan kertas. Bahannya itu sederhana, mudah didapat, ya kan? Lanjut, ciri-ciri ketiga, yaitu mesinnya sederhana. Jadi kebanyakan roket-roket amatir itu hampir semuanya lah itu membuat sendiri mesinnya, dan juga mesinnya simple. Nah, kalau mesin saya itu bentuknya begini. Kenapa saya bilang sederhana? Karena ini itu dari pipa juga nih, gampang ya kan? Dan di dalamnya nanti ada bahan kimia, ya kan? Jadi saya bilang lagi, mesin sederhana itu mesin yang memang gampang dibuat, orang-orang semua hampir bisa buat. Oke, lanjut. Ciri-ciri keempat, ketinggian. Ketinggiannya juga rendah, tidak sampai menyentuh luar angkasa. Biasanya paling tinggi itu 1 kilometer, ya, roket amatir. Dan juga sebenarnya dia ada undang-undang, setiap negara itu punya aturan. Lanjut, ciri-ciri kelima, ya tidak masuk orbit. Jadi setelah kita melihat dari keempat ciri-ciri ini ya, dari ukuran, bahan, mesin, dan ketinggian, itu tidak mampu ya mencapai orbit ya. Mulai dari ukurannya kecil, bahannya sederhana, mesinnya sederhana, ketinggiannya juga nggak mampu lah dia capai ya. Oke, kita sudah tahu ya ciri-ciri roket amatir seperti apa ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke anatomi roket amatir. Ini yang lebih menarik ya. Ini lebih kita mengulik, masuk ke dalam lagi tentang roket amatir. Anatomi roket amatir maksudnya apa? Bagian-bagian roket. Ya, kita bisa lihat masuk. Jadi kita lihat di sini, misalkan nih, lihat di video ini ya. Tampilannya sini ada satu buah roket, ya, di mana ada warna biru, merah, dan hijau. Perlu diingat ya, ini ada 3 bagian dan berbeda-beda warna. Masing-masing punya kegunaan. Jadi yang pertama, warna biru. Biru ini biasa disebut dengan hidung roket atau istilahnya nose cone. Jadi fungsinya itu membelah udara ketika roket ini meluncur cepat, supaya roket ini gampang lah, dia tidak ada hambatan angin sehingga tidak boros bahan bakar. Sama halnya kayak mobil atau mungkin kereta cepat di Jepang, kenapa hidungnya itu agak lancip ya? Nah, itu karena supaya mengurangi hambatan. Lanjut, bagian yang kedua, warna merah, yaitu badan roket atau bisa istilahnya yaitu body tube ya. Jadi sebelah sini itu saya sebutnya sebagai tulang punggung roket ya, tulang punggung ya. Jadi apa-apa semua pasti butuh ini. Nose cone itu butuh warna merah, badan roket. Nose cone butuh body tube juga. Oke? Jadi kita tahu ya. Dan juga komponen-komponen dalam juga menempel ke badan roket juga. Lanjut. Bagian ketiga yaitu sayap atau bisa dibilang fins. Ini ada katanya stabilisator ya. Tapi kita panggil fins saja ya. Ada nose cone, body tube, dan fins. Untuk fins itu menjaga agar roket tetap stabil ya, tidak berputar-putar. Kan paham ya? Jadi ada 3 bagian sebenarnya. Simpelnya aja tuh ada 3 bagian. Ada nose cone, body tube, dan fins. Oke. Ini simple ya. Simple kan? Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya kita ini 3 bagian itu sebenarnya disebut selongsong. Kalau saya sebutnya sih selongsong karena kosong dan juga ini nggak ada apa-apa. Nah, nggak bisa terbang juga. Nah, oleh karena itu kita butuh komponen tambahan lagi. Jadi kalau di sini saya bagi jadi 2 aja ya, simpelnya. Jadi pertama kita fokus ke parasut ya, atau mungkin bisa bilang recovery system. Jadi kita butuh parasut di roket kita karena kita nggak mau dong buang-buang duit ya kan. Kita buang-buang duit buat roket, kita terjun, masa kita biarkan dia terjun bebas, jatuh, hancur ya kan. Ini juga kan demi keamanan masyarakat. Jadi kita pengen parasut itu dibuat untuk roket itu bisa turun perlahan ya kan. Oke, dan biasanya parasut itu ditaruh di sebelah situ tuh. Nah, biasanya sebelah sini ya. Nih.
ya kan terbuka nih. Nah, biasanya taruh di sini dia. Nah, baru dia masukin mouseponnya gitu. Kemudian komponen tambahan yang kedua yaitu mesin roket. Nah, inilah yang terpenting sebenarnya karena agar roket itu bisa terbang dengan mesin roket, atau bisa dibilang motor roket ya. Kalian panggilnya motor roket aja ya. Jadi dia yang menyemburkan api. Nah, sebenarnya seperti ini ya. Ini motor roket saya. Nah, ini roket saya. Nah, kalau kita lihat tempatnya ya, kita lihat di gambar situ, mesin roket ada di bagian belakang. Nah, taruh di sini nih. Nih. Taruhlah ke belakang. Nah, ini longgar ya karena nggak ada penahannya. Baru dah dia bisa terbang karena ada ini ya. Nah, oke, paham ya? Oke, sudah. Untuk materi kali ini itu sudah selesai. Seperti itu saja, simpel aja ya, kita pelan-pelan aja belajarnya. Jadi sini saya sudah buatkan rangkuman supaya kalian bisa catat di buku kalian. Jadi ada pertama jenis roket, perbedaan utama, dan juga anatomi roket. Baik, begitu aja video kami. Jangan lupa kalian nonton terus di playlist kami karena video ini tuh sebenarnya berkelanjutan ya. Jadi dia masuk ke materi berikutnya dan lebih dalam lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.